Jumlah penumpang kereta api luar biasa mengalami tren kenaikan. Meski demikian, jumlah penumpang yang ditolak untuk melakukan perjalanan dengan kereta api juga bertambah. Sementara itu, bagaimana kondisi terminal Pulau Gebang? Untuk informasi selengkapnya, kita bergabung bersama rekan Livia Ramadanti langsung dari stasiun Gambir dan rekan Jen William dari terminal Pulau Gebang. Kita menuju ke rekan Livia terlebih dahulu. Livia, sampai dengan pagi ini dan juga siang hari ini ada berapa banyak penumpang yang berangkat menggunakan kereta luar biasa? Marvin, untuk hari ini sendiri ada sekitar 110 penumpang yang sudah berangkat dari stasiun Gambir sejak pagi hari tadi. Hanya ada 2 kereta yang berangkat dari stasiun Gambir dengan tujuan ke Surabaya atau Pasar Turi. Ada 66 penumpang di kereta pukul 6 atau maksud kami 7.15 waktu Indonesia Barat, dan ada 49 penumpang yang berangkat pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan total akumulasi dari penumpang sejak 7 hari dioperasikannya kereta luar biasa ini berjumlah 1.100 penumpang yang sudah bertolak dari dan menuju ke Surabaya atau sebaliknya yang menuju ke Jakarta atau menuju ke Bandung. Jumlah ini merupakan ada peningkatan tren positif atau kenaikan jumlah penumpang sejak pertama kali dioperasikan pada tanggal 12 Mei 2020 lalu. Namun dari PT KAI sendiri mengaku bahwa saat ini belum ada rencana perubahan dari pengoperasian kereta luar biasa, karena memang seperti diketahui pada tanggal 15 Mei 2020 PT KAI hanya mengoperasikan jumlah 2 perjalanan kereta setiap harinya, baik itu di tanggal ganjil yang berangkat dari Gambir, sedangkan di tanggal genap ini yang berangkat dari Surabaya menuju ke Bandung dan juga ke DKI Jakarta. Namun evaluasi masih akan dilakukan oleh pihak PT KAI apabila memang terjadi peningkatan jumlah penumpang yang cukup signifikan. Mereka berencana akan menambah jumlah gerbong kereta eksekutif maupun juga kereta ekonomi. Saat ini hanya ada 2 gerbong yang dioperasikan selama perjalanan kereta, yaitu 1 gerbong eksekutif dan juga 1 gerbong ekonomi yang hanya diisi 50% penumpang dari setiap perjalanan kereta apinya atau sejumlah 66 orang. Marvin. Livia, lantas sampai pantauan Anda sampai dengan siang hari ini bagaimana dengan jumlah calon penumpang yang ditolak menggunakan kereta luar biasa? Ada berapa banyak jumlahnya? Marvin, jumlah dari penolakan bagi calon penumpang yang akan menggunakan moda transportasi kereta luar biasa di stasiun Gambir dan juga di stasiun Bandung serta di Pasar Turi Surabaya, ini jumlahnya ada sekitar 347 penumpang yang sudah ditolak melakukan perjalanan kereta api luar biasa. Jumlah ini juga cenderung meningkat, dikatakan oleh juru bicara dari PT KAI, Joni, yang tadi kami sempat wawancarai pagi hari tadi, dan jumlah ini juga dikatakan bisa saja meningkat karena memang hingga siang hari ini masih terdapat sejumlah calon penumpang yang akan melakukan pembelian tiket di stasiun Gambir sendiri, karena memang seperti diketahui tidak ada penjualan tiket secara online, melainkan harus dilakukan secara langsung di loket stasiun yang sudah ditentukan seperti di stasiun Gambir. Dan pagi hari ini hingga siang hari ini tadi kami melihat ada sejumlah warga yang memang ditolak untuk data verifikasi berkas-berkas yang harus memang dilampirkan, seperti berkas keterangan bebas COVID-19, kemudian juga keterangan surat tugas, sebelum mereka nantinya diperbolehkan membeli tiket, atau dari Satgas gabungan ini akan memberikan surat izin untuk pembelian tiket. Pembelian tiket tidak dapat diwakilkan dan hanya bisa dilakukan secara langsung karena memang terdapat 2 verifikasi. Verifikasi pertama akan dilakukan di tempat saya berada saat ini, dan verifikasi kedua akan dilakukan nanti saat pembelian tiket, akan dicek kembali apakah memang benar-benar memenuhi syarat. Dan kemudian untuk tiket perjalanan kereta apinya ini hanya bisa sekali jalan, karena untuk kembali lagi ke Jakarta mereka harus mengantongi persyaratan yang sama, yaitu surat keterangan bebas COVID, kemudian juga surat tugas atau surat dinas yang sudah ditandatangani oleh pemimpin perusahaan maupun juga sekelas eselon 2 apabila mereka bekerja di kantor pemerintahan. Marvin. Baik, Livia Ramadanti, terima kasih. Saya akan menuju ke rekan Jen William saat ini di Terminal Pulau Gebang. Jen, bagaimana kondisi di Terminal Pulau Gebang saat ini? Apakah masih ada penumpang yang diberangkatkan?
Marvin, pemantauan kami sejak pagi hingga siang hari ini aktivitas di Terminal Pulau Gebang terpantau sepi. Data yang terakhir yang kami dapatkan hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat pagi hari tadi bahwa belum ada penumpang maupun bus yang diberangkatkan dari Terminal Pulau Gebang. Sedangkan untuk bus yang tiba atau yang datang di Terminal Pulau Gebang hingga pukul 6 pagi hari tadi ada 1 bus dan 1 penumpang yang tiba. Data yang kami dapatkan dari beroperasinya Terminal Pulau Gebang ini pasca diberlakukannya perubahan terkait pembatasan orang yang boleh berpergian dan pembatasan orang agar bisa meminimalisir penularan pandemi COVID-19. Dari tanggal 10 Mei beroperasinya Terminal Pulau Gebang ini tercatat bus yang diberangkatkan ada sebanyak 37, sedangkan yang datang ada sebanyak 24. Jadi total ada 61 keberangkatan maupun aktivitas bus yang ada di Terminal Pulau Gebang ini, dan juga untuk penumpang total yang berangkat ada sebanyak 313 dan penumpang yang tiba ada sebanyak 102, sehingga total ada sebanyak 415 penumpang yang beraktivitas di Terminal Pulau Gebang dari tanggal 10 hingga hari ini begitu. Dan pemantauan kami tadi di lantai bawah juga ada beberapa penumpang yang tengah mengurus kelengkapan dokumen-dokumen yang dibutuhkan agar mereka bisa membeli tiket bus untuk berangkat menuju ke daerah tujuannya masing-masing. Diketahui bahwa surat atau dokumen yang harus mereka lengkapi sebelum bisa membeli tiket bus yaitu surat kesehatan keterangan negatif COVID-19, kemudian surat perjalanan dinas bagi yang ingin berpergian untuk keperluan pekerjaan, kemudian apabila yang di PHK itu juga harus menyerahkan atau melampirkan surat keterangan PHK dari perusahaannya. Baru apabila dokumen-dokumen tersebut sudah dipenuhi, barulah mereka diperbolehkan untuk membeli tiket. Dan pemantauan kami, data yang kami dapatkan juga cukup banyak penumpang yang ditolak karena kelengkapan dokumennya kurang lengkap begitu. Dari tanggal 10 Mei beroperasinya Terminal Pulau Gebang hingga hari ini tercatat ada 79 penumpang yang ditolak dokumennya karena tidak lengkap. Jadi apabila dokumennya tidak lengkap dan ditolak, maka mereka tidak diperbolehkan untuk berangkat begitu. Demikian Marvin, kembali ke Anda di studio. Jen William dan sebelumnya ada rekan Devina Medanti. Terima kasih teman-teman.